fase E1 yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam proses ini, kita membaginya menjadi 3 bagian. Langkah yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di proses pendahuluan, guru itu menyiapkan ruang kelas dengan membagi siswa sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Jadi kelas sudah dikondisikan berdasarkan kelompok dan gaya belajar mereka. Kemudian guru akan melakukan proses mengecek kehadiran peserta didik dengan melakukan proses absensi, dan kemudian guru mengingatkan tentang satu hal yang sudah disepakati bersama berupa penguatan kelas. Kemudian guru akan melakukan proses apersepsi. Setelah kegiatan pendahuluan kita lakukan, kita melakukan langkah yang kedua, yakni kegiatan inti. Di kegiatan inti, guru akan menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media yang ada. Misalnya kita melakukan pemberian materi pembelajaran dengan menggunakan video. Pendekatan TPACK mana yang kita ambil di sana? Di sana ada proses mengamati dari peserta didik. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari PBL yang kemudian kita sinkronkan atau kita gabungkan dengan TPACK, pemanfaatan teknologi. Kemudian peserta didik distimulus, dieksplor untuk melakukan pemahaman mereka, mengeksplor pemahaman mereka tentang materi pembelajaran yang sudah disampaikan. Nah, proses mengeksplor ini membutuhkan pemahaman dan juga membutuhkan analisis yang sangat baik dari peserta didik. Pedagogi di sini akan berjalan dengan baik, dan kemudian pemanfaatan teknologi konten nyulit akan dilakukan di sini. Yang kemudian dilanjutkan dengan peserta didik bisa melakukan proses diskusi sebagai salah satu bentuk kolaborasi dengan teman sejawatnya. Dengan kolaborasi ini maka akan diperoleh beberapa pengetahuan yang lain yang kemudian nanti akan disampaikan dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk penyampaian-penyampaian lain yang memanfaatkan teknologi yang ada. Daur biogeokimia. Daur biogeokimia ini adalah daur yang terdiri dari bagian abiotik, ya, dan kemudian ini terjadi di dalam satu ekosistem. Nanti di dalam daur biokimia ini ada beberapa daur yang harus kalian pahami. Yang pertama ada daur air, daur fosfor, daur karbon, dan yang terakhir adalah daur nitrogen. Oke, untuk materi pembelajaran kita tentang daur biokimia, tetapi sebelumnya kalian sudah berkelompok menurut gaya belajar kalian masing-masing. Langkah yang ketiga yang kemudian dilakukan dalam proses pendekatan pembelajaran ini adalah kegiatan penutup.
Di kegiatan penutup ini selayaknya guru melakukan sedikit asesmen kepada peserta didik atau paling tidak menanyakan sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian guru melakukan penguatan materi jika kita menemukan ada peserta didik yang kurang memahami terhadap materi tersebut. Nah, kemudian di akhir sesi dari kegiatan ini adalah guru menyampaikan materi pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Ini adalah konsep pedagogi penyulut, di mana ketika nanti di pertemuan selanjutnya peserta didik itu sudah siap untuk menerima materi baru. Kita sudah membahas banyak tentang perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekarang kemudian kita ada umpan balik dari kalian. Dari kelompok 2 bisa menyampaikan apa yang sudah kalian pelajari tadi. Perwakilan kelompok 2, silakan. Nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Oke, tadi sudah dijelaskan banyak hal dan kemudian sudah ada umpan balik dari kelompok 2 tentang nitrogen. Nah, selanjutnya ya, untuk pertemuan yang akan datang kalian siapkan, kita mau melakukan post test dan kemudian untuk tugas kelompoknya bisa dikumpulkan melalui email boleh atau dikumpulkan langsung ke ruang guru, silakan. Nah, sebelum pelajaran ini kita akhiri, apakah ada yang mesti dipertanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Karena waktu sudah selesai, pelajaran hari ini kita akhiri dulu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah sedikit cerita baik dari sekolah saya, sebuah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, SMA Negeri 1 Jati Barat. Semoga hal ini memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengembangkan proses pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.